Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantara Mukti, nomor induk mahasiswa 931205920. Di sini saya akan membacakan tentang implementasi Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of the life bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini menurut catatan sejarah Pancasila, dulunya adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Hal ini dibukukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, seperti kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapancar. Dalam kitab Negara Kertagama terdapat ketentuan yang harus dipatuhi seorang raja, yaitu raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada kitab Sutasoma. Adanya istilah Pancasila Krama, yaitu 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. Dalam kitab itu terdapat 5 larangan, yakni A. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup. B. Jangan mengambil barang yang tidak diberikan. C. Jangan berbuat zina. D. Jangan berkata bohong. Dan E. Janganlah minum minuman yang memabukkan. Jika pada era Majapahit Pancasila adalah merupakan suatu ajaran yang berkaitan dengan larangan, Pancasila yang dipahami sebagai pedoman bangsa Indonesia sekarang maknanya lebih luas, yaitu merupakan nilai-nilai luhur yang wajib dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang dikukuhkan dalam sidang 1 dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 serta pada sidang BPUPKI yang telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam keputusan sidang BPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan UUD RI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keluasan dan fleksibilitas, serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dalam tatanan sosial, namun sifatnya yang terbuka. Bukan berarti nilai-nilai Pancasila dapat dirubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain. Implementasi dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila pasca gerakan reformasi 1998 hingga sekarang mengalami degradasi yang serius. Contoh kasus yang baru terjadi adalah masalah calon gubernur DKI Jakarta, Ahok yang mengutip ayat Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 51, untuk kepentingan politik sehingga menimbulkan permasalahan yang berdampak pada isu SARA, serta banyak pihak-pihak yang mengatasnamakan agama tertentu hanya untuk hasrat pribadi maupun golongan tertentu. Perilaku tersebut sudah jelas bertentangan dengan beberapa sila yang tertuang dalam Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana pada sila ke-1 ini semua orang berhak memeluk agama tanpa ada paksaan dari pihak lain, tidak boleh menistakan agama lain, dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Sila kedua yang dilanggar yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kesejahteraan, kehidupan yang layak, persamaan hak dalam politik, kesetaraan dalam hukum, dan hal-hal yang lain yang diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku dan ras. Kasus terorisme dan tindakan makar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama atau kepentingan tertentu dengan tujuan memisahkan wilayah dari NKRI juga merupakan pelanggaran sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Seiring maraknya terorisme, disintegrasi bangsa dalam lingkup kecil juga terjadi di kota besar, yaitu banyak sekali kasus tawuran antar pelajar dan pemula hanya karena kasus yang sepele.
Disintegrasi bangsa juga bisa tersulut dengan kasus bullying melalui media sosial, adanya saling hujat antara individu dengan akhirnya merambat dalam lingkup kelompok. Kemudian dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banyak sekali terdapat kasus yang menunjukkan penurunan nilai sila tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Misalnya pilkada Manado, Fakfak, Gresik, dan lain sebagainya, di mana masyarakat disuguhkan oleh mati surinya penghargaan pendapat orang lain, demokrasi, dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah. Banyak sengketa pilkada sebagai contohnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendewasaan politik. Semua sengketa tidak diutamakan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, tapi masyarakat banyak yang melakukan bypass dengan demonstrasi, anarkisme, dan aroganisme demi terpenuhi tuntutan yang kadang dipaksakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila terakhir dalam Pancasila. Tujuan secara umumnya adalah pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap HAM, perlindungan keamanan dan hukum, lingkungan sosial sehat, dan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan seluruh warga negara. Namun hal tersebut salah satunya dicederai dengan tingginya angka korupsi di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada lembaga Transparency International. Peringkat korupsi di Indonesia pada tahun 2015 berada di posisi 88 dari total 168 negara yang dijadikan ukuran. Dari data terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pasar besar di Kota Madiun pada hari Senin lalu. Jika kita menurut kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat politik seringkali tidak terselesaikan dengan baik, seperti Wisma Atlet yang belum bisa menyeret pemain besarnya, kasus BLBI, kasus Bank Senturi, dan kasus lain yang diduga melibatkan oknum pejabat penting di negara Indonesia. Kunci dalam pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ke dalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat, yaitu sistem pendidikan, sistem politik, pertahanan keamanan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Dengan terintegrasinya Pancasila, maka transformasi menuju bangsa yang makmur, sejahtera, dan Bhinneka Tunggal Ika akan lebih cepat terwujud dalam kesatuan wilayah Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.